potong sana, potong sini, baru dikeluarin. Nah, 9 pisau itu adalah kritik teks, kritik sejarah, kritik tata bahasa, kritik sastra, kritik bentuk, kritik tradisi, kritik redaksi, kritik struktur, dan terakhir agak sulit Anda tangkap, kritik kanonik. Yang saya mau angkat adalah kritik tata bahasa dan tradisi. Anda yang hari-hari ini hidup bersama saya, kalau nanti kita semua panjang umur sampai umur 100 tahun ke depan, apa 100 tahun ke depan mereka masih pakai istilah baper? Jawab dulu. Om telolet om. Masih ada itu 100 tahun ke depan? Yang seumur saya belum ada televisi yang ramai. Baru televisi TVRI hitam putih banyak semut, munculnya jam 5. Banyak semut, oh muncul jam 5, jam 11 udah habis. Itu kita nonton terpesona. Sekarang banyak TV-nya. Terus lagi rame-ramenya apa itu radio. Seumur saya Anda tahu, kirim salam ya, eng ing eng. Sekarang apaan itu eng ing eng? Padahal belum berlalu 100 tahun. Nah nanti humor om telolet om, lu cerita 50 tahun ke depan, apaan telolet om? Hari ini viral. Lu kok diem? Nah sekarang Tuhan bilang, Romeo tuliskan firman, om telolet om, viral, baper. Terus firman ini dibaca 1000 tahun ke depan. Apa ini baper, PDKT, viral, apa ini? Kritik tradisi. Bagus, ngerti kan? Jadi ada kritik tradisi. Makanya saya kembali ke bahasa Ibrani, struktur bahasa Ibrani. Dan juga ada kritik dari tata bahasa, Pak. Itu dulu Nabi ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Di mana? Di Israel. Terus diterjemahkan kemana? Ke bahasa Inggris. Terus dari Inggris diterjemahkan kemana? Ke bahasa Indonesia. Ada yang dari Ibrani ke Yunani, ke Ibrani, ke Inggris, ke Indonesia. Bahasa Indonesia ada berapa macam? Buka aja Google. Ada bahasa Indonesia sehari-hari dan ada bahasa Indonesia versi. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan lebih jauh dari teks aslinya. Tanamkanlah uangmu dalam usaha di luar negeri, pasti kau dapat untung di kemudian hari. Di sini suruh investasi uang. Oke. Nah, untuk menerangkan ayat ini, saya berterima kasih melalui kasus dulu. Ketika ada kasus, oh puji Tuhan, ayatnya ini, temannya teman saya. Jadi saya punya teman, kami suka nulis-nulis di Facebook, kemudian temannya dia tinggal di Amerika, 18 tahun, dan saya tidak tahu statusnya green card atau sudah pindah warga negara. Everything is okay. Punya 3 anak, orang Tionghoa Kristen dari Indonesia. Pindah ke Amerika dan kemudian terakhir tinggal di negara bagian Arizona. Amerika itu terdiri dari negara bagian. Ingat, Indonesia nggak ada negara bagian. Yang ada cuma Sulawesi, Kalimantan. Kalau di Amerika negara bagian. Setiap negara bagian punya peraturan beda-beda dengan negara bagian lain. Tapi semua di dalam satu United States of America. Hari ini presidennya yang tidak disukai sama orang, tapi saya suka dia. Dia dulu ganteng dan memang dari muda kaya raya, raja kasino. Tapi yang saya kagum, saya kalau boleh 4 jari ini, tidak ada presiden buka Alkitab begini. Obama tidak. Dia playboy. Dia wajib playboy, Pak, karena dia raja judi. Kalau raja judi nggak playboy, namanya raja judi impoten. Dan dia disukai wanita, layak bro, ganteng bro, tinggi, ya, dan kaya raya. Dan ketika seorang pendeta yang terkenal, Sadhu Sundar Selvaraj, yang rohnya beberapa kali dibawa ke sorga, dan saya percaya. Anda boleh tidak percaya, saya percaya, karena kita perlu tahu pendeta ini ngomong bolak-balik sorga ini model apa gitu kan. Ada yang bolak-balik sorga, ya udahlah percaya aja deh, ya udahlah gitu. Tapi ada yang betul-betul dia ngomong. Ketika dia tiba di sorga, Abraham datang, Abraham bilang dia akan jadi presiden.
Terus dia bilang, hah? Bagaimana saya menyampaikan ini di bumi? Orang tidak percaya, orang tidak mendukung dia. Bayangkan dibawa ke surga masih debat tuh. Kayak lebih pintar dari Abraham. Tapi itulah manusia. Dengar saya. Dengar, catat Pak, catat tanggal ini, catat. Yang sarjana teologi juga catat baik-baik. Apa yang Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu dari kita kalau kita pakai free will? Tuhan maha bisa, koma, kecuali menentang free will kita. Free will itu luar biasa loh Pak. Halo, ucapkan free will. Free will itu karunia Tuhan buat kita. Kita tidak dipaksa kayak budak, harus tunduk, kalau nggak dicekek sama Roh Kudus, tidak. Tapi kalau nggak turut nggak apa-apa. Nanti hari penghakiman risiko tanggung sendiri. Tapi mau ngotot, mau maki-maki Tuhan, lihat di Facebook. Nama Tuhan Yeshua kita dihina, dibikinkan gambar cabul dan sebagainya. Apakah orang itu langsung besok mati kepalanya pecah? Tidak. Tuhan ya, nanti kan ketemu di hari pengadilan aja. Siapa tahu mungkin si kurang ajarin menjadi penginjil. You never know. Mana you tahu satu waktu Habib Rizik itu akan berkata, puji Tuhan saudara, saya sekarang pengikut Yeshua HaMashiach. Nah, siapa tahu. Tapi juga siapa tahu dia tetap menentang. Karena harus ada alang-alang, harus ada gandum, harus ada besi menajamkan sesama besi. Anda kalau ketemu Ahok potret, gua nggak mau. Gua nggak mau motret. Kenapa? Semua motret sama Ahok. Tapi kalau saya ketemu dia, saya mau bilang satu hal. Saya sedang berdoa semoga bisa. Pak, kunjungi Habib Rizik, cium pipi kanan kiri. Arab itu ciumnya kanan kiri kanan 3 kali. Ucapkan terima kasih kepada makhluk ajaib ini. Anda tahu kenapa? Tanpa dia, Ahok nggak jadi seperti hari ini. Saya lihat, saya bukan pemuja Ahok, tidak 1 rupiah pun gereja saya dapat bantuan dari Ahok. Dan saya bisa marah sama dia, masjid lu bantu, gereja gak ada. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Karena apa? Tuhan kita kaya. Amin. Caranya ada aja. Ya, amin, ya kan? Oke. Kenapa Pak? Sebab saya ikuti. Ahok itu mulutnya dahsyat Pak. Tapi setelah keluar dari Bareskrim pertama kali, kemudian dihantam demo pertama, dihantam demo kedua, Ahok punya gaya bicara berubah, tidak oleh Roh Kudus, oleh demo. Anda tangkap itu? Di Facebook saya tulis, tolong sampaikan salam saya kepada istrinya Ahok. Kenapa? Kasih tahu sama suami. Terus saya pasang gambar. Papa awas ya, 1 kali lagi papa ngomong yang ngaco, nggak tidur sama mama. Ada di Facebook, cari. Dalam arti yang baik, yang bisa ngejewer telinganya Ahok bukan maminya, istrinya. Kalau dia sayang istri, kalau istrinya banyak ya nggak bisa Pak. Tapi saya tahu dia sayang istri dan istrinya cuma 1 bukan. Tapi melalui demo, gaya bicara Ahok dahsyat. Dulu mana ada Ahok di depan TV gini. Oh, sekarang ada. Ayatnya ada Pak, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, termasuk memakai Habib Rizik untuk mengamplas Ahok. Sebab kalau dia memang satu waktu akan jadi pemimpin, bicaranya sudah lebih elegan. Enggak lagi goblok. Kan gitu kan Ahok kan? Iya, orang sakit hati bro. Habib Rizik sakit hati karena dia pernah bilang, saya tidak takut sama FPI. Nantang kah, bangunin macan tidur ini. Tapi ketika Tuhan bekerja dalam segala perkara, gara-gara Ahok terbongkar banyak hal. Kita ambil yang lucu aja. Ada pizza yang aneh hari ini. Dan ada Firsa yang aneh juga hari ini. Tuh lihat, gara-gara Ahok terbongkar. Halo. Roma 8 terjadi di Indonesia. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Nah kalau Habib Rizik kita tengking, udah wafat kemarin-kemarin, lain ceritanya Pak. Ini loh, Anda mesti lihat skenario Tuhan dalam menjalankan sejarah ini. Lebih terbuka pikirannya, ya. Walaupun sakitnya tuh di sini bukan? Ya, nggak apa-apa ya. Fase itu nggak bisa dibatalkan, nggak alkitabiah, harus dilalui. Nah,
Sekarang mari saya kasih Anda kesaksian yang bagus sekali. Dia tinggal di Amerika 18 tahun, bapak ini, dan setiap tahun pulang ke Indonesia tanpa diundang gereja, mengunjungi desa-desa, dan menawarkan dirinya kalau pendeta di tempat itu mau menerima dia, memberikan kesaksian. Dan dia tidak lupa juga membawa uang kolekte dari teman-temannya untuk, ini loh Pak, buat gereja Anda. Jadi dia cari gereja-gereja miskin tanpa diundang. Dan gereja-gereja, ya Cilukba, ada mujizat yang terjadi secara tak disangka-sangka. Nah itu dia nabur kebaikan. 18 tahun tinggal di Amerika, gajinya per 1 tahun, jadi hitungan 1 tahun itu 80.000 US dollar 1 tahun loh ya. Semua dengar baik-baik, enak dong tinggal di Amerika. Setidak-tidaknya gajinya tinggi, semuanya aman, teratur, lihat. Terjadilah pada suatu hari ketika di Amerika nih, cuci mobil di satu tempat milik orang Tionghoa dari Asia. Jadi yang satu ini Tionghoa Indonesia, satu ini Tionghoa entah dari Filipina atau yang juga sama-sama migrasi ke Amerika. Yang satu buka usaha pencucian mobil. Udah ngomong-ngomong, lu dari Asia no? Biasanya kalau sama-sama dari Asia terus kita jauh dari tanah air, itu kompak Pak. Itu tuh kejiwaannya selalu gitu. Ya udahlah, harganya cincai aja. Dia bilang nggak apa-apa, nggak usah pakai kwitansi dah udah. Dia bilang jangan, bikin aja kwitansi. Bukan apa, saya simpan data-data ini. Oke, dibikinin kwitansi, ongkos cuci mobil ya cuma berapa dolar gitu. Oke. Terjadilah tidak ada, aman lancar. Anak laki sulung 3 anak. Tiba-tiba sakit, singkat cerita, ternyata kanker darah. Hemofilia tipe A yang susah membeku kalau terjadi perdarahan. Dan kemudian yang paling berat, terjadi perdarahan di otak sehingga tempurung kepala mesti dibuka dan sebagainya. Dan untuk obatnya 1 kali suntik 15.000 dolar Amerika 1 kali suntik. Dan itu nggak perlu 1 kali, perlu berkali-kali suntik. Total cerita rekeningnya nggak banyak, 16 miliar rupiah. Kalau 1 dolar dihitung 13 ribuan. Ya, saya berdiri di sini, terjadi peristiwa. Aduh, 16 miliar, dari mana nih duit? Oke, dia mengajukan ke pemerintah. Pemerintah bilang gajimu 1 tahun 80.000. Pemerintah hanya menolong yang gajinya 1 tahun 46.000. Dia berjuang lagi, dia coba lagi, gagal lagi, dia coba gagal. Dan itu tidak 1-2 kali, tidak 10-20 kali. Satu waktu pemerintah Arizona, entah kenapa, mungkin dia banyak berdoa juga Pak, bilang begini, kalau kamu bisa kasih bukti badan kamu ini berada di Arizona pada tahun sekian, maka cukup dengan bukti itu, pemerintah akan ganti 16 miliar. Ting, terpikir, aduh, pernah cuci mobil sekian tahun lalu, ada kwitansi. Tapi kan itu tahun lalu. Di mana disimpan kwitansi itu? Kan tidak mungkin di lemari besi, Pak. Halo, itu kan bukan emas intan berlian kan? Nggak ada. Puji Tuhan yang kedua, tempat itu masih ada. Si taukenya belum mati, tempatnya belum dijual. Datang lihat ke tempat itu, dia cerita, dibikinin kwitansi, pokoknya salinan asli. Selesai 16 miliar. Kau tangkap maknanya. Hidup lu jangan sombong, jangan takabur, jangan macam-macam. Kamu tidak pernah tahu. Pada suatu hari ada peristiwa sepele saja, tapi peristiwa sepele ini ternyata kamu disetel surga. Coba waktu itu kamu cuci mobil sendiri, mampuslah kau dengan biaya 16 miliar itu. Atau dia entah bagaimana, tapi ya kok, atau dia cuci mobil di tempat itu, terus engkaunya mati, tempatnya dijual, tamatlah riwayatmu.
Tuh, Anda diam ini bagus. Terpesona atau bingung? Nah, Tuhan atur dia sepele banget. Tercatat nama dia, tanggal, tahun, harga, kwitansi di pembukuannya. Dan puji Tuhan sekian tahun berlalu, si engkau ini belum mati, tempatnya masih ada, dan catatan kwitansi sekian tahun lalu, arsipnya masih ada. Mujizat terjadi. Kau lihat, dari sana sampai sini, apa Tuhan hanya turut bekerja di sini saja? Selama-lamanya. Terus buat apa Pak Romi cerita ini? Kan banyak orang hari ini yang sombong, Pak. Fitnah orang, jatuhin orang, kayak paling jagoan, satu waktu lu jatuh. Tapi kau berbuat baik sama seseorang, padahal cuman sepele, itu cuman sepele. Tapi nanti yang sepele ini menjadi berkat yang dahsyat buat kau, yang tidak pernah kau sangka-sangka. Anakmu kena penyakit darah, otaknya mesti dibuka, tempurung otaknya, dan biayanya murah, hanya 16 miliar, dan kau tak sanggup bayar. Tapi hanya dengan secari kwitansi cuci mobil 16 miliar lunas. Saya di Facebook bikin tema, 2 hari sekali saya tulis, judulnya Cium. Ada gambar 2 bibir tapi nggak nempel. Cium, itu singkatan saya.